dan keburukan. Dilimpahkan nikmat, dimuliakan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dibatasi rezekinya, hidupnya pas-pasan, miskin, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanda bahwasanya Allah menghinakan Anda. Allah itu menghinakan Anda, tidak, bukan sama sekali. Bukan sama sekali. Sebab semua yang kita sebutkan tadi, semua nikmat tersebut, semua rezeki tersebut, itu dinikmati oleh setiap makhluk. Dinikmati oleh setiap makhluk. Bukan alamat dan tanda bahwasanya Allah muliakan, bukan juga tanda dan alamat Allah itu hinakan. Kallah, tidak demikian. Itu semua hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan berlimpah atau kufur nikmat? Apakah kemudian ketika dia dibatasi rezekinya, hidupnya pas-pasan, berada di garis kemiskinan, apakah dengan itu ia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah tidak menerima hal tersebut? Itu ujian jemaah sekalian. Allah bantah keyakinan seperti itu, persepsi dan asumsi seperti itu. Nah, sehingga dengan ini mendidik kita untuk bersikap dan membiasakan diri dengan al-qanaah, merasa diri cukup. Ketika melihat orang lain itu berlimpah dari sisi nikmat, semua yang dia inginkan bisa dapat. Kadang hanya dengan menjetikkan jari datang itu, ya kan? Naam. Ya. Jangan terlalu terpesona dengan hal tersebut. Nah, jangan itu dijadikan sebagai standar barometer. Wah, itu Allah muliakan dia. Belum tentu. Kalau itu dipakai di atas ketaatan kepada Allah, Allah muliakan dia. Iya. Kalau itu dipakai di atas kemaksiatan, dosa, semakin banyak nikmat, dia kemudian semakin tenggelam dengan dosa dan maksiat, semakin lupa kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah, itu musibah. Abu Hazim Salamah ibn Dinar al-A'raj rahimahullah itu pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang nikmat tersebut semakin bertambah nikmat tersebut tapi tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka nikmat tersebut hakikatnya adalah bencana. Hakikatnya bencana. Nah, sehingga jangan terlalu bagaimana ya? Sebab kadang ada sebagian orang seperti itu, melihat tetangganya, kawannya, sahabatnya yang mungkin bergelimang dengan segala macam pernak-pernik dunia dan seterusnya, ada hasad, cemburu dan seterusnya. Kapan saya bisa seperti itu? Kemudian jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan kalimat fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Allah memuliakan saya. Ini jumhur ulama tafsir semuanya menyebutkan bahwa mereka menganggap, berkeyakinan manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh Utsaimin memberikan isyarat yang lain, bahwa maknanya semua nikmat, semua kemuliaan tersebut memang sayalah manusia yang paling layak dan pantas mendapatkannya. Dan ini mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh Qarun. Qarun apa katanya ketika diajak untuk beriman kepada Allah? Innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini, kekayaan ini, itu karena kehebatan saya. Saya layak dapat ini, saya layak, saya memang pantas. Adapun si fulan, si A, si B, si C, dia tidak layak sebenarnya itu. Memang yang paling layak itu saya. Ini mengarah kepada kufur nikmat.
Iya. Mengarah kepada kufur nikmat. Alangkah indahnya, iya, kalau ia mengatakan, dan siapapun yang mengikuti tersebut, mengikuti Qarun dan yang semisalnya itu mengatakan, iya, Allah telah memuliakan saya, Allah telah memberikan sekian banyak nikmat, ini semua karunia dari Allah. Bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kehebatan saya memahami segala seluk-beluk perekonomian dan seterusnya, bukan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, ia akan mengantarkan si hamba tersebut semakin bersyukur kepada Allah dan menggantungkan segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ia kehilangan sesuatu tersebut, iya, tentunya ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kan keutamaan dari Allah. Nikmat dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut juga dari siapa yang Allah kehendaki. Bukan semata-mata karena kecerdasan, kehebatan, iya, dan skill ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ma'asyiral muslimin, iya, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tanda kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan disebabkan oleh berlimpahnya nikmat atau terbatasnya nikmat tersebut pada dirinya. Bukan itu. Tetapi tanda dia dimuliakan adalah apakah dengan nikmat yang berlimpah tersebut semakin dekat dia kepada Allah, semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan nikmat yang terbatasi, apakah itu juga mengantarkannya kepada kesyukuran, atau dia akan kufur dengan apa yang Allah tentukan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemuliaan di sisinya itu dengan ketakwaan. Siapapun di kalangan kaum muslimin dan muslimah, apapun profesi yang ia miliki, bagaimanapun nikmat Allah pada dirinya, apakah berlimpah atau terbatasi, sepanjang mereka dihiasi dengan ketakwaan, itulah manusia atau hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Syekhul Islam itu pernah ditanya. Pertanyaannya, yang mana lebih utama? Si kaya yang bersyukur, atau si miskin yang qanaah? Paham maksudnya? Yang mana lebih utama? Si kaya yang bersyukur atau si miskin yang qanaah, merasa cukup? Kira-kira apa jawabannya? Si kaya. Nah, kenapa? Di samping dia bersyukur, apa lagi? Dia juga mendapat kekayaan. Itu jawaban kita. Tapi Syekhul Islam tidak menjawab seperti itu. Iya, jawaban beliau, khairuhum atqahum lillah. Yang terbaik dari keduanya ini, apakah si miskin, si kaya yang bersyukur atau si miskin yang qanaah? Yang paling baik di antara mereka itu yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bertakwa. Iya, tidak dilihat dari sisi ada atau tidaknya harta bendanya, ada atau tidaknya kemuliaan yang ia miliki. Tapi standar ukuran barometernya adalah semakin mereka bertakwa kepada Allah, itulah yang terbaik. Nah, sehingga dihilangkan persepsi pemahaman seperti itu. Iya, dihilangkan itu. Allah membantah dengan tegas. Nah, taib. Jam berapa Isa? Masih lama ya? Nah, 7:15? Iya. Jangan ada khilaf ya. Khususnya masalah ini. Nah, kalaupun ada khilaf mungkin masuk dalam lingkup khilaful juhala, bukan khilaful ulama, khilaful juhala. Nah, baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah membantah keyakinan seperti itu, kalla, tidak, bal, bahkan, la tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak memuliakan al-yatim. Al-yatim itu kalau terminologi syariat adalah mereka yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia balik. Ya. Kalau ada anak kehilangan ayahnya dan anak tersebut belum mencapai usia balik, maka itu yang disebut dengan al-yatim. Nah, biasanya kita definisikan yatim bagaimana? Pokoknya asal tidak ada bapaknya. Ya. Nah, itu para ulama sebutkan demikian. Definisi yatim itu anak yang kehilangan ayahnya di saat dia belum mencapai usia balik. Nah, baik. Dan di sini yatimnya bermakna jenis. Iya, jenis dari kalangan manusia yang yatim. Ayat ini memerintahkan kita untuk memuliakan anak-anak yatim. Sekaligus mencela mereka yang mendapatkan kemuliaan yang disebutkan di ayat sebelumnya, tapi mereka tidak memuliakan anak-anak yatim. Nah, dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan apakah bentuknya pemberitaan ataupun perintah secara langsung untuk memuliakan anak-anak yatim. Dan ada juga yang khusus menyampaikan untuk menyantuni anak-anak yatim. Kalau bicara tentang dimuliakan, ini umum, bentuknya umum, masuk di dalamnya menyantuni, masuk di dalamnya bergaul dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itu bentuk memuliakan. Nah, sebab kadang anak-anak yatim itu dia sudah mencapai usia dewasa. Dan kemudian ada anak yatim, dia statusnya yatim, tapi tidak layak untuk disantuni. Tidak layak untuk disantuni. Kenapa? Dia orang kaya. Dia orang kaya. Kan begitu? Nah, dan mereka juga yang termasuk dari salah satu golongan yang berhak mendapatkan apa? Zakat. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah. Betul? Betul. Betul tidak? Jangan cuma manggut-manggut. Kalau salah bilang salah, tidak apa-apa. Nah, menyantuni anak yatim masuk dalam lingkup memuliakan anak yatim. Menyantuni lebih khusus, mencakup segala sesuatu yang menunjang dan menopang kehidupannya. Mulai makanannya, minumannya, sampai dengan pendidikannya, sampai dengan pakaian yang dia pakai, seluruhnya itu bentuk santunan. Dan dia masuk ke dalam keumuman memuliakan anak yatim. Nah, dan untuk memuliakan anak yatim, itu tidak mesti dengan menyantuninya, kecuali mereka yang memang berhak untuk mendapatkan santunan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan tersebut, di antaranya adalah hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhum, ana wa kafilul yatim kahadaini. Saya dengan mereka yang menyantuni anak yatim itu seperti ini kedudukannya. Di mana? Di surga. Paham maksudnya itu? Menunjukkan dia sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya dulu, Nabi di surga mana? Ternyata mereka yang menyantuni anak yatim bukan dapat surga yang bawah-bawahan. Sebab Nabi menggambarkan beliau dengan penyantun anak yatim itu seperti ini nih.
Maksudnya beliau dan di sebelahnya itu yang menyantuni anak yatim. Sedemikian dekatnya. Menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak yatim. Nah, dan banyak hadis-hadis yang lain yang seluruhnya menunjukkan keutamaan tersebut. Dan ada hadis yang memotivasi kita bagi yang selama ini hatinya keras, hatinya susah untuk lembut. Pernah datang sahabat kepada Nabi SAW mengeluhkan itu. Hatinya keras. Hati yang keras itu berdampak pada ucapan, tindakan dan perbuatan. Orang yang hatinya keras, ucapannya itu menyakitkan hati manusia. Orang yang hatinya keras, perbuatannya jauh dari ketaatan. Dan siapa yang ingin hatinya lembut, Nabi SAW memberikan tuntunan. Irhamul yatim. Sayangi anak yatim. Wamsa bi ra'sihi. Usap kepalanya. Apa artinya diusap kepalanya? Menunjukkan perhatian yang khusus kepada dia. Dan itu yang Nabi lakukan. Nabi SAW tahu betul sebab beliau anak yatim. Dan beliau memperlakukan anak yatim yang pertama di rumah beliau seperti itu. Siapa anak yatim di rumah beliau? Siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim, itu membawa Anas bin Malik ke Nabi SAW. Di saat itu usianya berapa tahun? 10 tahun. Itu sudah balik atau belum? Belum. 10 tahun dibawa kepada Nabi SAW. Dititip. Padahal Nabi bukan orang kaya. Dititip dan supaya ini Anas bin Malik jadi asisten rumah tangga. Bahasa kita yang lain pembantu di rumah. Tapi Nabi sama sekali digaris bawahi, sama sekali tidak memperlakukan dia sebagai asisten rumah tangga apalagi pembantu. Tidak pernah. Bahkan tatkala Anas bin Malik melakukan kesalahan, apakah kesalahannya tidak melaksanakan perintah Nabi atau melanggar larangan Nabi? Nabi SAW tidak pernah meluncur dari lisan beliau ungkapan yang protes, komplain yang itu bentuknya ucapan yang keras. Tidak. Dan itu diungkapkan oleh Anas bin Malik. Tidak pernah. Selama beliau di rumah Nabi SAW, tidak pernah beliau mengatakan limadza fa'alta kadza. Kalau Anas bin Malik melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Tidak. Atau ketika dia melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan, Nabi tidak mengatakan limadza fa'alta kadza. Kenapa kau lakukan juga itu? Tidak. Nabi hanya mengatakan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'ala wa man lam yasha' lam yakun. Allah sudah takdirkan, nak. Apa yang Allah kehendaki, ya itu yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak terjadi itu. Sampai pernah beliau diperintah oleh Nabi, kamu pergi ke sana, panggil sahabat yang namanya Fulan. Anas bin Malik keluar. Namanya anak-anak usia 10 tahun. Antum tahu ya? Ketemu teman-temannya di jalan, temannya sedang bermain, singgah, ikut bermain. Bayangkan. Saya bisa bayangkan kalau kita yang di posisi Nabi, kita suruh, kamu ke sana, panggil si Fulan. Ternyata itu anak singgah main. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Mungkin muncul ungkapan di lisan kita, banget mungkin ya. Itu biasa. Tapi Nabi tidak. Sampai Anas bin Malik mengatakan, hatta sampai ketika dia sementara main, tiba-tiba ada yang memegang pundaknya dari belakang. Siapa ini? Dia balik, Nabi. Kata Nabi, apakah kamu sudah ke sana? Sekarang saya belum ke sana. Nabi tidak protes, tidak mengumpat anak tersebut, tidak. Beliau memperlakukannya dengan seperti mana anak sendiri. Begitu cara memperlakukan anak yatim.
Begitu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua masuk dalam lingkup memuliakan mereka. Nah, masih ada waktu 5 menit? 2 menit? Di sana masih 5 menit. Iya, ini jamnya yang khilaf. Baik. Kalla bal tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin. Iya. Tahadu, dan kalian tidak tahadu, tidak saling menganjurkan, tidak saling memotivasi untuk ta'amil miskin, memberikan makan orang-orang miskin. Iya. Dan kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kalau seseorang tidak pernah memotivasi orang lain, tidak mengajak orang lain, ayo kita kasih makan orang miskin, maka bisa dipastikan itu dia sendiri juga tidak akan memberi makan orang miskin itu. Iya. Tidak akan memberi makan orang miskin, sebab dia tidak ada kepedulian sama sekali. Jangankan untuk memberi makan orang miskin, untuk mengajak orang lain, memotivasi orang lain saja dia tidak mau. Dan ini merupakan bentuk akhlak yang sangat tercela. Padahal orang miskin, jemaah sekalian, ya, itu punya hak untuk mendapatkan, ya, santunan, baik santunan yang wajib ataupun yang sunnat. Santunan yang wajib bentuknya zakat. Santunan yang sunnat infak, sedekah, dan yang semisal dengan itu. Mereka punya hak, iya. Dan hak mereka tersebut itu ada di pundak-pundak siapapun dari kalangan kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Nah, siapapun dari kalangan kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Nah, hanya saja jemaah sekalian, kepada mereka yang miskin, ya, termasuk saya, ya, jangan mudah bergampangan menengadahkan tangan. Jangan mudah bergampangan. Sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit, ya Allah, jaga kemuliaan diri Anda. Kenapa tidak merasa cukup? Allah tentukan demikian, ada hikmah di balik itu. Atau kadang ada yang tanda kutip memiskinkan dirinya. Iya. Memiskinkan dirinya. Paham maksudnya? Iya. Begitu keluar program pemerintah untuk orang-orang miskin. Iya. Iya. Apa dulu namanya itu? Jam kesda, jam kes apa segala macam. Untuk fakir miskin itu, untuk orang yang tidak mampu. Ikut antri. Subhanallah. Masya Allah. Begitu mau diklaim, bawa ke puskesmas. Biasanya orang miskin di mana berobat? Puskesmas, kasihan. Puskesmas. Iya, pusat kesehatan orang miskin. Astaga, pusat masyarakat. Dia datang pakai mobil mewah. Subhanallah. Ini bentuk ketidaksyukuran akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau ada yang begitu seperti ini, kalau ada yang begitu di sini, ya, tobatlah kepada Allah. Nah, jangan memiskinkan diri Anda. Anda itu punya kemuliaan sebagai muslim. Iya. Bahkan itulah sebenarnya yang paling layak mendapatkan santunan, kata Nabi SAW. Bukan orang yang kiri kanan minta-minta, bukan. Orang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta. Iya. Dan orang yang berkelebihan itu sensitif. Sebenarnya si fulan itu butuh, cuma dia mungkin menjaga kehormatannya sampai tidak minta-minta. Itu yang paling layak sebenarnya. Iya. Bukan orang yang di pinggir jalan, di apa namanya itu, di perempatan, di lampu merah. Bukan itu sebenarnya. Iya. Tapi coba cari orang yang memang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi tetap dia merasa qanaah. Dan mungkin dia tidak pas ke kehidupannya. Itu sebenarnya lebih layak untuk disantuni. Nah, kita dibatasi oleh waktu. Nah, kalaupun ada pertanyaan mungkin diajukan di kesempatan yang lain. Nah, subhanakallah bihamdik. Iya. Syarallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.